Jazakallahu khairan kepada si penanya terkait dengan masalah ini. Kita katakan yang pertama, hendaknya kita mampu membedakan mana perkara yang termasuk din, mana perkara yang termasuk duniawiyah. Artinya hal-hal mana saja yang pada waktu itu ya dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabatnya yang terbilang agama atau bagian dari agama, dengan perkara-perkara yang bersifat keduniawian, ya. Maka dalam sebuah kisah, ya, awal-awal hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang para sahabat untuk mengawinkan kurma, ya, betina dengan pejantannya. Dilakukan oleh para sahabat. Yang terjadi apa? Di waktu itu yang seharusnya panen, gagal panen. Akhirnya disampaikan oleh mereka para sahabat, dan kita tahu orang-orang Ansar mereka adalah petani, ya, petani kurma, menguasai hal-hal seperti ini. Maka keluarlah kata-kata dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian ini ya lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian. Nah dari situ kemudian mereka para sahabat mulai mengawinkan kembali ya kurma betina dengan kurma jantan. Nah jadi ini harus kita ketahui dan kita bedakan mana perkara yang termasuk agama, mana perkara yang bersifat keduniawian. Kemudian yang kedua, ya, jika terdapat nas-nas, baik itu ayat maupun hadis yang secara khusus menunjukkan akan tuntunan hal itu, baik itu kita lakukan. Ya, itu kita lakukan karena mengikuti sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ya, manakala tidak terjadi atau tidak ada satu nas, ya, yang menunjukkan, yang mengisyaratkan akan hal tersebut, maka dalam hal ini, ya, kita mengatakan ini bersifat keduniawiaan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sebuah alas, kemudian posisi tidur ya di bawah pohon kurma, ketika tidak ada nas yang secara khusus menunjukkan sunnahnya itu, maka kita katakan ini bukan merupakan sunnah Nabi. Ya, berbeda dengan kondisi Nabi yang tatkala beliau itu berhaji. Ya, selesai beliau itu tawaf, kemudian beliau minum zam-zam. Kan begitu. Nah, rentetan ini adalah agama. Dan di situ ada dalil khusus yang menunjukkan sunnahnya, maka kita lakukan. Atau mungkin ya dalam masalah siwak, ya di sana dalil khusus yang menunjukkan sunnahnya bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat atau inda kulli wudu dalam riwayat yang lain. Sekiranya tidak memberatkan umatku, maka pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka sholat atau setiap kali mereka wudu. Nah, ini ada nas khususnya. Ya, maka di sana dikatakan selama di sana ada nas yang menunjukkan ini adalah syariat Rasulullah, sunnah beliau, maka ini berarti adalah tuntunan beliau. Namun selama tidak ada nas yang menunjukkan hal ke sana atau tidak ada indikasi yang menunjukkan ini adalah bagian dari agama, ya, justru itulah merupakan bagian dari keduniawiaan, maka dalam hal ini kita katakan ini adalah urusan dunia. Ya, ini adalah urusan dunia. Seperti ya ketika seorang ibadah haji. Dulu zaman Rasulullah dari Madinah ke Mekah waktu menunaikan ibadah haji maupun umrah ya, itu mengendarai onta. Apakah kita yang sekarang ini pun juga harus mengendarai onta? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena ini merupakan hal keduniawiaan. Ya, dan sifatnya kalau sudah masuk ranah duniawi itu semakin berkembang setiap tahunnya. Makanya di sini kita garis bawahi, wallahu ta'ala a'lam, ini adalah hanya sebatas masalah keduniawiaan, sehingga tidak ada suatu hukum yang khusus, selama tidak ada dalil yang khusus menunjukkan sunnahnya perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.
agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.